Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pemerintah Kota Bekasi terus menata kawasan di bawah kolong tol Becakayu dengan membuat taman-taman yang bisa menjadi tempat berkumpul. Namun sangat disayangkan, taman-taman ini ada beberapa bagian, tepatnya di dekat pilar-pilar tol, itu dijadikan tempat kencing. Kemudian juga area-area ataupun tempat duduk yang ada di sini banyak yang dicoret-coret ataupun kena vandalisme. Pembangunan ataupun penataan kawasan yang ada di bawah kolong tol Becakayu telah dilakukan sejak tahun lalu. Dari fasilitas-fasilitas yang kita bisa lihat di sini, sebagian sudah ada yang rusak. Namun tentu taman-taman yang dibangun akan menjadi bagian dari kawasan wisata air Kalimalang yang juga sedang dibangun. Ini contoh dari bola-bola yang terbuat dari semen yang sudah terbelah dua. Kemudian untuk tempat duduk dan meja yang ada di sini cukup kokoh ya, karena memang dipermanenkan ke lantai, jadi tidak bisa diangkat atau dipindahkan, dan materialnya terbuat dari bahan yang cukup kuat. Nah, ini contoh bola-bola yang sudah terbelah dua. Sangat disayangkan memang kawasan-kawasan yang sudah dibangun oleh pemerintah ataupun kawasan-kawasan untuk kepentingan publik seperti ini, taman-taman, tempat berkumpul dan lainnya, menjadi area-area yang kemudian tidak lagi bisa digunakan mengingat banyaknya vandalisme ya yang kita lihat. Ditambah lagi bagian-bagian pinggir dari pilar-pilar tol dipakai untuk tempat kencing. Nah, apakah dibutuhkan toilet umum di sekitar sini? Mungkin dapat diadakan yang portable ya, sehingga tidak lagi masyarakat ataupun oknum-oknum kencing sembarangan di dekat pilar-pilar. Setiap kita melewati pilar, di sana berbau pesing. Nanti kita akan lihat lokasi-lokasi yang cukup parah. Ini adalah tempat-tempat duduk yang disiapkan di bagian tengah ya. Kemudian sandaran-sandarannya sudah ada yang hilang, ditambah lagi coret-coret di bagian dinding. Ini yang juga cukup disayangkan. Yang ini mungkin perlu pemantauan yang lebih intensif ya untuk lokasi-lokasi yang sudah dilakukan penataan oleh pemerintah kota. Kemudian beberapa usulan yang sempat kita dengar dan juga dapat dari netizen serta pemerhati lingkungan, kebersihan dan lainnya adalah membuat kamera, memasang kamera CCTV, kemudian melakukan tindakan terhadap para pelaku vandalisme atau juga para pembuang sampah misalnya, dan yang kencing sembarangan. Ini contohnya di bagian pinggir dari pilar di sisi kita berjalan, dan ini bau pesingnya lumayan kuat. Untuk tanaman-tanaman hias yang ada di sini, sebagian sudah banyak yang menghijau dan subur, sebagian ada yang kering. Dan ini adalah lokasi di mana pembangunan jembatan lengkung untuk keperluan jalur wisata air Kalimalang dibangun ya. Nah, di taman ini yang paling penting adalah mematuhi himbauan-himbauan yang ada, termasuk di sini dilarang melakukan tindakan asusila. Nah, ini perlu dipantau apakah dengan menggunakan sistem ya, sistem monitoring CCTV atau juga adanya kontrol ya atau pengawasan berkala oleh misal Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga tidak banyak area-area yang dimanfaatkan untuk hal yang tidak semestinya seperti kencing, melakukan tindakan asusila dan juga dicoret-coret ataupun vandalisme. Seperti yang kita ketahui, Kalimalang sendiri akan menjadi kawasan wisata air, dan di tahun 2026 di bulan Januari sudah dapat dipergunakan oleh masyarakat. Misalnya akan ada perahu-perahu atau restoran-restoran apung di sepanjang aliran Kalimalang yang bersih ini. Beberapa pilar-pilar yang kita lihat itu sudah di
dilukis ya dengan baik, namun akhirnya menjadi tidak beraturan bentuknya karena adanya vandalisme. Nah, ini pilar-pilar yang cukup bagus ya, lukisannya bisa gaul misalnya. Kemudian pemandangannya ke arah Kalimalang dengan aliran air yang cukup tenang dan juga bersih tentu akan serasi. Ditambah lagi nanti pada saat kawasan wisata airnya jadi, di pinggir taman-taman tersebut akan ada kios-kios dan juga toko-toko yang dapat dikunjungi oleh masyarakat untuk membeli makanan, minuman, atau souvenir misalnya. Di sepanjang taman ini ataupun di jalur bawah kolong tol yang sudah ditata, himbauan salah satunya adalah dilarang merokok. Kita lanjutkan perjalanan. Di bagian bawah, lantainya sudah diberi semacam aspal, kemudian dicat warna-warni. Nah, area ini bisa dipergunakan oleh masyarakat yang ada di sekitar mungkin Bekasi Selatan yang ada di sini, atau juga di perumahan yang ada di seberang, untuk jogging atau juga berjalan kaki, bersantai ya di hari libur, serta bercengkrama bersama keluarga dan juga sahabat. Selain di aspal, ini juga dilengkapi dengan guide block ataupun ubin-ubin berwarna kuning yang dipakai oleh para tunanetra ataupun disabilitas untuk berjalan, panduan berjalan. Nah, ini kalau sudah makin tinggi tanamannya, subur ya, akan semakin rapi dan indah. Yang ini lebih indah lagi. Di beberapa lokasi nanti di depan kita akan melihat adanya mungkin ya para tunawisma yang tidur di sekitar area ini. Lantainya kotor ya. Nah, tidak ada hujan, tidak ada badai. Di sini kita lihat bagian pinggir dari pilar-pilar yang kita lewati yang berbau pesing itu ada air. Dan bukan hanya di sini satu pilar, tapi kita akan lihat banyak pilar sampai ke ujung dari Taman Kalimalang yang ada. Dan ada bekasnya di dinding pilar tersebut. Ini salah satu jembatan yang bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk menuju ke Grand Metropolitan Mall yang ada di seberang. Dan jembatan ini adalah jembatan lengkung, namun mungkin belum cukup tinggi untuk bisa dilewati oleh perahu-perahu ataupun kapal-kapal di bawahnya. Nanti di sini akan ada 13 jembatan yang dibongkar sampai ke arah Kota Bintang. Kemudian akan ada beberapa jembatan lengkung yang berfungsi untuk melewatkan arus lalu lintas putar balik misalnya, atau menyeberang ke sisi lain dari Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang. Ini adalah tol Becakayu. Area bagian pinggir taman di sini dibuat pagar agar lebih aman bagi masyarakat ya pada saat mereka mungkin duduk-duduk atau juga berkumpul di kawasan pinggir Kalimalang. Ini bekasnya hitam begini ya. Terdapat ornamen-ornamen yang berada di dekat tulisan Love Bekasi. Nanti di sana bisa menjadi tempat spot ataupun lokasi berfoto ya bagi masyarakat ataupun para pengunjung. Nah, sebenarnya di seberang Jalan Kiai Haji Nur Ali itu sudah ada juga taman-taman dan jalur pejalan kaki yang cukup luas. Nah, yang ini ada di bawah kolong tolnya ya. Meski trotoarnya berada di pinggir jalan, namun masyarakat masih bisa menggunakan bagian tengah di bawah kolong untuk berjalan kaki.
ataupun berolahraga misalnya. Ini salah satu spot untuk berfoto. Tinggal berdiri di samping loft-nya, maka akan kebaca I love Bekasi. Dan ini adalah ornamen-ornamennya. Kita lanjutkan ke arah pas bunga yang rusak di depan. Sudah lepas ya dinding-dinding dari tempat menaruh pas bunganya, dan kursinya seperti disusun ya, kemungkinan besar dipakai untuk tempat tidur. Ini bekas kencing kelihatan tuh ya, di dindingnya ada yang tinggi, dan barusan area yang kita lewati berbau pesing. Nah, taman-taman seperti ini perlu dijaga baik dari sampah atau juga dari tercemar limbah atau juga tempat kencing ya. Apalagi sampai buang air besar. Nah, di bagian kanan ini nampaknya ada yang mungkin tinggal di sekitar sini. Ini yang lebih parah tiangnya, bagian ke arah kali. Kenapa di bagian ke arah kali banyak dipakai untuk tempat kencing? Karena bagian ke arah jalan lebih terbuka. Kalau ini lebih tertutup dan tidak kelihatan pada saat kencing. Ditambah lagi tiang-tiangnya cukup lebar ya. Nah, ini di bagian pinggir dipakai untuk tempat tidur nih kalau kita perhatikan. Sampah masih agak jauh untuk bisa menuju negara maju. Di sini kepedulian terhadap sampah kita masih lihat, sampah-sampah di dekat taman itu juga sudah dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan oleh petugas maka sampahnya jauh lebih banyak. Lalu sampah-sampah yang kita lihat lagi adalah di dalam kali kemarin di video sebelumnya, di mana paling banyak adalah sampah-sampah botol plastik, styrofoam ya. Nah, ini perlu sekali kesadaran dari oknum-oknum masyarakat yang masih berpikiran sampah pada saat dibuang ke kali masalahnya selesai. Barusan ini adalah supir-supir dan juga timer dari angkot M19 berkumpul ya, ada yang main catur, tadi juga ada yang main remi. Ini sampah-sampah yang sempat kita lihat kemarin, kebanyakan adalah sampah-sampah botol plastik dan juga styrofoam yang dibuang ke dalam kali. Meskipun air kali cukup bersih ya, dan lumpur-lumpurnya juga sudah tidak ada, jadi sampah-sampah tersebut tidak mudah bercampur dengan lumpur sehingga membentuk sedimentasi dan membuat Kalimalang menjadi dangkal. Sebenarnya kurang bersyukur apa masyarakat di Kota Bekasi, pemerintah kota telah membangun banyak fasilitas yang kita bisa lihat ya. Walaupun masih ada yang belum, tapi paling tidak ini adalah good progress ataupun langkah-langkah yang cukup baik untuk menata kawasan-kawasan kosong di bawah kolong tol dan tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bekasi. Ini ada tempat duduk. Nah, tentunya mungkin bisa pakai masker ya, karena ini di pinggir jalan. Kalau kelamaan duduk di sini kebawa debu. Kita naik ke bagian atas. Ada yang tidur. Cukup lelah nampaknya ibu ini. Panjang area taman yang sudah dibangun yang kita bisa lewati ya, kemungkinan adalah di 500 sampai 700 meter dari arah ujung
Kalimalang yang ada di dekat BCP ataupun Bekasi Cyber Park. Ini tadi tempat vas-vas bunga untuk keperluan penghijauan, namun sudah mulai banyak yang lepas. Ternyata banyak yang tidur ya di hari ini, di hari Minggu. Ini ya kotor ya, sampai hitam begini. Kemudian di dinding ada bekas-bekas siraman air. Yang pasti itu bukan siraman air bersih, karena ada bercak-bercaknya yang tidak hilang. Nah, ke ujung ke arah BCP ini tamannya memiliki lantai yang lebih tinggi dibandingkan dengan jalan, dan dapat melihat ke arah aliran Kali Malang yang bersih serta bebas dari sampah. Kalau di sini ya, sampahnya udah tersangkut di dekat jembatan di sekitar sana. Dahulu sekali di tahun 2000-an, untuk arus kendaraan semuanya melewati jalan Kalimalang atau Kiai Haji Nur Ali di samping kiri kita. Ya, nggak kelihatan ya, Pak. Dan untuk jalan yang di seberang itu hanya ke arah mall. Namun saat ini Kalimalang telah berubah, jalannya sudah dua arah. Tentunya dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas yang selama ini terjadi ya di sepanjang Kalimalang menuju ke arah Jakarta. Ini kembali kita lihat bekas kencing dan berbau pusing. Tinggal ditaruh kursi-kursi ya di sekitar sini, atau mungkin nanti pada saat kawasan wisata airnya selesai akan ada kios-kios. Cukup bagus ya, cukup rapi. Tinggal ini tadi, tidak kencing sembarangan, menaruh kamera ataupun CCTV untuk melakukan pemantauan, melakukan pengawasan secara berkala oleh petugas, terutama pada sore dan malam hari, atau membuat pencahayaan yang lebih terang ya, sehingga yang kencing itu kelihatan. Dan mungkin ya sampai menyiapkan fasilitas-fasilitas toilet umum, fasilitas publik untuk buang air kecil. Contohnya lagi, untung tidak buang air besar di sini ya, masih ada untungnya. Padahal ini udah rugi buang air kecil. Tamannya tidak aja ada di sini, di bawah flyover M Hasibuan menuju ke Kiai Haji Nur Ali di seberang itu juga ada taman dan juga tempat-tempat duduk ya. Jadi dapat dipergunakan oleh masyarakat Kota Bekasi. Lalu berikutnya adalah melakukan pembersihan ya secara berkala taman-taman yang sudah dibangun. Ini kan lantai-lantainya sebenarnya cukup bagus nih kalau bersih. Ya, terkadang karena mungkin ada yang membuang kopi ya, biasanya yang kita lihat seperti itu, atau tadi dikencingin menjadikan lantainya hitam. Ini contoh yang berdagang kopi namun berada di ujung taman Kalimalang Transit Garde. Kita akan ke seberang melihat taman yang baru.
Nah, di sini pemandangannya lebih indah ya. Dan Bekasi tidak lagi seperti Bekasi yang dulu, namun sudah banyak kawasan yang ditata oleh pemerintah kota. Nah, di seberang ini dekat Mall Metropolitan ya. Taman-tamannya juga cukup bagus dengan tanaman-tanaman hias dan area berjalan kaki serta bolat-bolat. Ini tadi mungkin ya yang hiasan-hiasan bola yang berasal dari beton yang sudah terbelah dua di dekat jembatan yang di ujung sana. Sebenarnya ini juga tidak luput dari sampah. Kita bisa lihat di samping ini kebiasaan membuang sampah, walaupun di sampingnya ada tempat sampah, ada 3 ya, namun ternyata itu tidak membuat orang ya ataupun oknum ini sadar untuk membuang sampahnya ke dalam tempat sampah tersebut, tapi tetap membuang sampahnya di pinggir di belakang dari anak tangga yang disiapkan. Ini contohnya lagi. Ini tempat kencingnya. Ini pipa air kalau tidak salah. Baik, kurang lebih begitu taman yang tadi kita lewati dari arah Grand Metropolitan ya, awalnya di dekat rumah sakit Outbros sampai ke arah ujung di Mall Metropolitan dan juga BCP. Banyak tiang-tiang yang dipakai untuk tempat kencing, kemudian tempat-tempat dinding-dinding itu dicoret-coret sama dengan yang di pinggir kiri dan kanan kita ya. Dari dinding jembatan itu juga banyak yang dicoret-coret, namun sudah dicat kembali oleh petugas. Nah, coret-coret ini nampaknya bukan karya seni yang punya arti, tapi coret-coret saja seperti itu, vandalisme dan tidak pada tempatnya. Udah vandalisme, tidak lagi pada tempatnya gitu. Kadang-kadang kan ada graffiti gitu yang bagus-bagus ya, walaupun tidak pada tempatnya, tapi kalau misalnya diakomodasi di satu lokasi tentu akan indah. Baik, ini adalah flyover dari arah Bekasi Timur atau dari arah M Hasibuan menuju ke arah Kiai Haji Nur Ali di samping Mall Metropolitan. Di bagian kanan tadi kita lihat itu sudah ada sebenarnya Taman Wisata Air Kalimalang yang dibangun pada zaman Pak Ridwan Kamil. Kemudian ada ikonik ya berbentuk bulat di situ yang bertuliskan Tarum Bagasasi. Ornamen-ornamen yang membuat taman tersebut menjadi lebih indah. Hanya saja saat ini belum begitu terawat, jadi biar bisa sekalian nanti dengan taman ataupun kawasan wisata air Kalimalang selesai itu juga ikut ditata dan masyarakat dapat memanfaatkan lokasi tersebut untuk tempat-tempat berkumpul. Tentu harus dijaga kebersihannya, tidak kencing sembarangan.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.